ketika mau tidur dalam kondisi duduk, walaupun mohon maaf ibu-ibu lagi halangan tidak salat, boleh tetap amalkan amalan ini. Contohnya seperti ini. Silahkan kita praktik, angkat tangannya seperti ini ya, bukan seperti doa, tapi seperti ini, dan dibacakan di dalamnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kemudian tiup 3 kali. Tiup 3 kali, kemudian baru usap ke badan dari kepala sampai ujung kaki. Ini dalam kondisi duduk di tempat tidur. Kesurupan, godaan, gangguan, sihir, apapun penyakit yang kita rasakan, insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketenangan batin, termasuk buat anak-anak kita. Ini baru sekali. Terus yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiup 3 kali, kemudian usap badan dari kepala sampai ujung kaki. Kalau ke belakang ya sesuai kemampuan, jangan maksa-maksa. Ya sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terakhir, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiup 3 kali. Tiup ya, bukan meludah ya. Tiup sampai ke ujung kaki. Orang tua yang punya anak sedang tidur, belum terbiasa mengamalkan amalan ini, boleh ibu-ibu atau kakaknya membacakan, kemudian usap badan adiknya sendiri atau anak bayi ya, siapapun dia, termasuk orang tua yang sakit. Kalau ada di antara jamaah yang punya orang tua sakit atau kakek nenek sakit, boleh anda bacakan, kemudian usap badan mereka. Ini bisa menjadikan ruqyah, bisa juga mengobat diri sendiri. Habis selesai bacaan ini, kemudian baru berbaring. Mau tidur, baca ayat al-kursi. Habis ayat al-kursi, baca 3 ayat terakhir, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir, sampai akhir, fansurna 'ala al-qaumil kafirin. 3 ayat terakhir suratul Baqarah. Habis itu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, menjadi jumlahnya 100. Baru bismikallahumma amutu wa ahya, atau bismikallahumma ahya wa amut. Kalau hafal doa yang tadi, bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu, fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadh bihi ibadaka salihin. Masih banyak sebenarnya panjang doa-doa tidur, mungkin ada lebih dari 10 macam ya, karena mungkin terlalu banyak, takut nanti susah hafal. Dan orang Indonesia kalau tidak hafal semuanya, hilang semuanya.
Makanya saya kasih sebagian, tidak kasih semuanya. Saya kasih sebagian biar dijaga. InsyaAllah mudah-mudahan. Saya kumpulkan ada 20 amalan saya buatkan karena selama saya di Indonesia sudah mau 10 tahun, sudah tahu karakter orang Indonesia. Orang Indonesia maunya yang mudah, yang enak dan masuk surga. Ribet-ribet, susah-susah tidak mau, pusing. Karena dia sudah sendiri pusing, ditambah lagi ajaran agama membuat dia pusing, berat. Makanya saya buat buku 20 amalan ringan tapi pahalanya sangat menakjubkan. Ringan diamalkan, mudah diingat, mudah dihafal, tapi pahalanya luar biasa. Jadi kumpulkan dalam satu buku. Dan insyaAllah mungkin nanti kita titipkan di Nurul Hayat, mudah-mudahan insyaAllah bisa bermanfaat. Sekarang saya tidak bawa, tapi ada di toko-toko buku ada 20 amalan ringan tapi pahalanya sangat menakjubkan. Mudah-mudahan insyaAllah bermanfaat. Dan semua amalan yang saya sampaikan memang amalan yang sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat bagus, sederhana, mudah, tapi pahalanya sangat luar biasa. Dan itulah yang kesukaan saya, mencari yang promo. Faham enggak promo? Ya. Yang tidak butuh banyak kerjaan tapi pahalanya besar. Ini kan ini bisnis sama Allah. Kita juga harus pintar bisnis. Allah SWT menawarkan 5 waktu salat kita dapat 50 pahalanya. Seperti kita kerjakan 50 kali salat. Salat duha sekian pahalanya. Salat malam apa lagi? Sunnah subuh qabliyah. Sesudah azan subuh yang disebutkan sunnah fajar. Sunnah subuh, sunnah fajar, sunnah qabliyah sama isinya. Sesudah azan sebelum salat dilaksanakan lebih besar pahalanya daripada dunia dan ini sunnahnya, apalagi yang wajib salat subuhnya luar biasa. Dan banyak karunia-karunia pahala di sisi Allah. Amalan sederhana tapi pahalanya yang Allah janjikan begitu luar biasa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Ini hari Kamis berarti malam Jumat. Dan salah satu amalan yang terbaik di malam Jumat dan hari Jumat adalah berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW berpesan kepada kita, berbanyaklah salawat kepadaku di hari Jumat dan malam Jumat. Dan juga ada satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi bi 10. Barang siapa yang satu kali salawat kepadaku dapat 10 kali rahmat. Allah saja yang maha agung dan maha mulia, maha segala-galanya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat pun makhluk yang suci bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkannya Allah perintahkan kita orang beriman bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tipis dan panjang, bahkan tajam jalanannya. Begitu sampai ke surga, apakah Al-Quran melepas? Tidak akan melepas. Al-Quran masih berkenan, padahal kita hanya cuma sekali berteman sama Al-Quran di dunia. Dia begitu luar biasa panjangnya bertemanan sama kita sampai ke surga. Bahkan akan temani kita masuk surga. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, yuqalu liqari'il Quran, ahlul Quran di dunia yang kesibukannya baca, kesibukannya hafal, tidak membuangkan waktu sia-sia, selalu bersama Al-Quran. Allah suruh dia, bacalah dalam surgamu, naik derajatmu. Baca, naik lagi. Tambah lagi baca, naik lagi. Sampai di posisi mana pun anda berhenti baca, disitulah posisimu di dalam surga. Bagaimana kata Siti Aisyah di riwayat Imam Muslim, jumlah tingkatan-tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada Ahlul Quran. Cukuplah bahagia Ahlul Quran ketika di hari kiamat dipanggil semua manusia dibangkitkan. Karena pertama yang akan dihisab oleh Allah salatnya. Kalau salat itu beres, baru akan ditanya yang lain. Kalau salatnya tidak ada, Allah tidak perlu bertanya yang lain. Makanya saya selalu berkata, khususnya para pemuda-pemudi, seberapapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Sebesar apapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Karena salat itu ibadah yang langsung menyambungkan kita sama Allah. Tali hubungan kita sama Allah. Kalau tali hubungan kita sama Allah terputus, tidak ada tali yang bisa sambung lagi.
Dan selama anda menjaga salat berarti masih adpuni Allah.